Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Koko Bobby. Ya, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengangkat sebuah topik yang berjudul Fisika Kuantum, Sukses dan Gagal dalam Hidup. Fisika kuantum, sukses dan gagal dalam hidup. Kalau kita ngomong kesuksesan, kegagalan dalam satu kehidupan manusia, seseorang begitu ya, banyak sekali faktor yang menentukan. Dari A sampai Z ada banyak faktor yang menentukan. Oleh karena itu ya, topik ini sangat luas sekali kalau mau dibahas dari semua faktor, dari pendapat banyak orang. Nah, dalam video kali ini saya membahas berdasarkan pengalaman saya pribadi, berdasarkan hasil pengamatan saya selama ini terhadap kehidupan saya, terhadap kehidupan orang-orang terdekat saya, saudara maupun teman-teman saya, ataupun orang-orang lain yang saya kenal. Begini, secara sederhana, kalau mau kita sederhanakan, sukses gagalnya kehidupan seseorang itu bisa terjawab melalui satu pertanyaan. Ya, satu pertanyaan. Ini sangat saya sederhanakan, sangat subjektif dari sudut pandang pemikiran saya. Jadi ya sangat terbuka untuk Anda debat, Anda bantah, silakan. Tapi ini yang saya lihat, yang saya rasakan seperti itu. Apa pertanyaannya untuk menentukan sukses dan gagalnya seseorang? Pertanyaannya gampang sekali. Siapa kamu? Misalnya, siapa Bobby? Siapa Bobby? Siapa Bobby Hartanto? Jawabannya bisa banyak macam, tapi kalau disederhanakan ada dua macam. Yang pertama misalnya, siapa Bobby Hartanto? Bobby Hartanto adalah trainer ilmu pemberdayaan diri, titik. Atau jawaban yang kedua, Bobby Hartanto adalah dulu sekolahnya di bagian komputer, lalu pernah bekerja sebagai karyawan di bidang IT, lalu pernah menjadi guru, lalu pernah menjadi pengusaha, lalu pernah menjadi apa, bla bla bla, macam-macam. Menangkap nggak jawaban dari dua jawaban dari satu pertanyaan yang sama tadi? Jawaban yang pertama itu tepat, jelas, langsung to the point. Jawaban yang kedua sebenarnya juga menggambarkan kehidupan si Bobby tadi, tapi kan kayaknya kok pernah jadi A, pernah jadi B, pernah jadi C, pernah jadi D. Banyak ya begitu ya. Nah, jadi apa yang membedakan orang sukses dan gagal dalam hidupnya? Yes, apakah orang itu fokus, konsisten, istiqomah dalam profesi, dalam bidang yang ditekuninya? Misalnya trainer pemberdayaan diri, ya udah trainer pemberdayaan diri dari tahun berapa sampai tahun berapa, bertahun-tahun menekuni satu bidang profesi yang sama. Atau guru, ya guru terus. Atau pengusaha terus. Atau orang yang tidak fokus pada satu bidang pekerjaannya. Biasanya orang-orang seperti ini mudah tergiur dengan bidang pekerjaan yang lain. Misalnya ya, sekarang jadi karyawan gitu merasa, aduh kok lebih enak ya jadi pengusaha ya, buka toko online gitu, jualan baju gitu, kok lebih enak ya, duitnya lebih banyak. Terus sudah coba jualan baju, jalan 1 tahun, 2 tahun, melihat orang lain buka warung, aduh kok enak ya orang jual makanan di warung itu ya, omsetnya besar, keuntungannya bisa sampai 50% bahkan lebih. Akhirnya pindah jadi buka warung, buka depot, jual makanan. Sudah jual makanan, jalan 1-2 tahun, lihat lagi, wah orang jualan ini kok lebih enak ya, kelihatan. Nggak konsisten, nggak fokus pada satu bidang yang ditekuninya. Itulah yang menurut saya membedakan orang menjadi sukses atau gagal dalam kehidupannya. Tapi jangan berkecil hati dulu, tentu saja nggak ada kata terlambat untuk memulai satu hal yang baru, untuk menekuni satu bidang yang baru. Seperti itu. Terus, kalau kita lihat dari sudut pandang kuantum, fisika kuantum, dari keilmuan pemberdayaan diri berbasis fisika kuantum, apa sih bedanya orang yang fokus dalam satu hal, satu bidang, dengan orang yang
bidang A, besok ganti bidang B, besoknya bidang C, bidang D, bidang E, bidang Z, macam-macam seperti itu. Dalam keilmuan berdaya diri yang saya pelajari, yang saya yakini sampai hari ini, ada satu keyakinan saya itu bahwa alam semesta itu memiliki sebuah ingatan, sebuah memori, sama persis seperti memori manusia. Misalnya ya, saya mengingat dulu waktu kecil saya TK di sini. Oh, begini loh pengalamanku TK di sini. Lalu SD saya begini, pengalamannya ada begini, begitu, begini, begitu. Persis seperti manusia, alam semesta juga punya memori, punya ingatan. Tapi isinya, ingatan alam semesta adalah ingatan dari seluruh umat manusia yang pernah hidup di dunia. Jadi, para pelukis-pelukis hebat yang pernah hidup di dunia, ada ingatannya di alam semesta. Para ilmuwan-ilmuwan hebat di dunia, ada ingatannya di alam semesta. Para pedagang-pedagang yang hebat, para pengusaha-pengusaha hebat, para pelukis-pelukis hebat, macam-macam. Semuanya direkam oleh alam semesta, disimpan dalam sebuah memori alam semesta. Nah, ketika seorang manusia fokus pada satu hal, misalnya dia menjadi guru bahasa Mandarin begitu ya, menjadi guru bahasa Mandarin, fokus terus, alam semesta akan mengenalinya sebagai seorang guru Mandarin, dan semua hal, semua memori, semua ingatan yang ada di alam semesta berhubungan dengan guru Mandarin akan disalurkan kepada orang tersebut. Makanya nggak heran para seniman, terutama ya pencipta lagu, orang-orang yang menciptakan puisi, para pelukis, para ilmuwan, para trainer, mereka yang menekuni bidangnya, satu bidang konsisten dalam jangka waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Mereka itu seakan-akan tidak pernah kehabisan ide dari alam semesta. Karena apa? Ya karena itu tadi, mereka sudah berhasil terhubung dengan memori alam semesta. Alam semesta mengenali, oh si A ini seorang pelukis, oh si B ini seorang pencipta lagu, oh si C ini seorang trainer pemberdayaan diri. Makanya memori-memori yang ada di alam semesta disalurkan kepada mereka. Gak heran para maestro itu, para master-master itu, seringkali mereka duduk merenung, diam, celing, tiba-tiba muncul ide. Lagi tidur, tiba-tiba muncul ide baru. Seperti itu. Itu kalau dari sudut pandang fisika kuantum. Mengapa orang-orang yang konsisten dengan satu bidang biasanya lebih sukses dibandingkan orang-orang yang berganti-ganti bidang, yang mudah tergiur berganti bidang yang lain. Oke ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam topik hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai jumpa di video saya selanjutnya.